Oke, kita ngobrolin sesuatu yang penting hari ini. Kita bakal bedah bareng-bareng gimana sih cara yang paling realistis, yang paling masuk akal buat mencapai kebebasan finansial di Indonesia lewat investasi dividen. Ini bukan soal jadi sultan dalam semalam ya, tapi soal membangun kemerdekaan yang beneran, yang solid, pelan-pelan tapi pasti. Coba jujur deh, pernah nggak sih pertanyaan ini tiba-tiba nongol di kepala kalian? Mungkin pas lagi kejebak macet berangkat kerja, atau pas lagi lembur sendirian di kantor, berangkat pagi, pulang malam, kepala pusing mikirin kerjaan, akhir bulan lihat rekening kok gini-gini aja. Nah, perasaan kejebak di rutinitas ini tuh wajar banget, dan justru dari situlah biasanya keinginan buat berubah itu muncul. Capek banget kan? Fisik capek, mental juga. Dikejar-kejar target melulu. Wajar banget kalau kita semua itu punya mimpi buat hidup yang lebih tenang. Bisa bangun siang tanpa diomelin bos, punya lebih banyak waktu buat orang yang kita sayang, dan yang paling penting, semua tagihan kebayar tanpa kita harus jual waktu kita 8 jam sehari. Itu bukan mimpi pemalas loh, itu mimpi orang yang waras. Nah, masalahnya, kita sekarang hidup di zaman sultan karbitan kan? Buka media sosial isinya pamer-pamer profit trading yang bikin ngiler. Di satu sisi, ada ilusi cuan kilat yang mereka jual. Tapi di sisi lain, ada realita yang sebenarnya. Membangun kekayaan itu butuh waktu, membosankan tapi nyata. Caranya bukan dengan skema cepat kaya, tapi dengan memiliki bisnis sungguhan yang ngasih kita arus kas secara konsisten. Disinilah dividen masuk. Coba deh, lupain dulu pusingnya nebak-nebak harga saham bakal naik atau turun. Konsep dividen itu simple banget, bagi hasil. Waktu kalian beli saham sebuah perusahaan, kalian itu secara sah jadi salah satu pemiliknya, walaupun cuma seiprit. Dan sebagai pemilik, ya kalian berhak dapat bagian dari untungnya. Jadi fokus kita itu bukan ke harga sahamnya, tapi ke aliran duit masuk yang stabil dari bisnis yang kita miliki. Oke, cukup soal perasaan, sekarang kita masuk ke bagian yang ya mungkin agak brutal. Angka. Ini bagian yang penting banget biar kita semua sadar dan gak cuma mimpi di siang bolong. Kita harus tahu sebesar apa sih gunung yang mau kita daki ini? Ini dia pertanyaan utamanya. Berapa sih modal yang kita butuhin supaya pendapatan dari dividen itu bisa nutupin semua biaya hidup kita tiap bulan? Yuk, kita hitung-hitungan kasar. Rumusnya tuh sebetulnya simpel banget, jangan dibikin pusing. Modal target yang kita butuhin itu sama dengan biaya hidup kita setahun dibagi sama yang namanya dividen yield. Gampangnya, yield itu persentase keuntungan dividen dibandingin harga sahamnya. Oke, kita ambil contoh ya. Misal kebutuhan hidup kalian 10 juta sebulan. Berarti setahun kan 120 juta. Kalau kita pakai asumsi yield yang konservatif, yang aman, di angka 5% setahun, kita bisa ketemu tuh target modalnya. Dan ini dia angkanya, 2,4 miliar rupiah. Yap, segitu total nilai portofolio saham yang kalian butuhin buat bisa dapat pemasukan pasif 10 juta rupiah tiap bulan. Gede? Banget. Dan sengaja saya tunjukin angkanya blak-blakan. Tunggu dulu, jangan langsung ciut ya lihat angkanya. Ini sengaja saya tunjukin gede-gedean bukan buat bikin kalian nyerah, tapi justru sebaliknya. Biar kita punya target yang jelas, biar kita membumi, angka yang kelihatannya mustahil hari ini, kalau kita pecah-pecah jadi target tahunan atau bulanan, dan kita kerjain dengan disiplin, itu jadi sebuah proyek jangka panjang yang sangat mungkin tercapai. Biar kebayang, coba kita bandingin deh sama instrumen favorit orang Indonesia, properti. Buat dapat 120 juta setahun dari kontrakan, mungkin kalian butuh rumah atau ruko seharga 3 atau 4 miliar. Itu pun belum ngurusin atap bocor, AC rusak, atau penyewa yang nunggak. Kalau dihitung-hitung, saham dividen itu jauh lebih efisien. Modalnya lebih kecil, gak ada biaya perawatan, dan gampang banget dicairin kalau butuh. Oke, kita udah tahu apa itu dividen dan berapa targetnya. Sekarang pertanyaan berikutnya, gimana cara milih sahamnya? Gimana cara milih perusahaan yang tepat buat nemenin kita di perjalanan panjang ini? Coba deh, pakai analogi ini. Ini ngebantu banget. Anggap aja kalian lagi beli sapi perah, bukan selembar kertas lotre. Tujuannya adalah punya sapi yang sehat, yang produktif, yang tiap hari bisa kita perah susunya. Kita nggak lagi berspekulasi, kita lagi berinvestasi di bisnis yang beneran menghasilkan. Jadi, apa aja sih kriteria sapi perah yang bagus itu? Ada 4 hal utama yang harus kalian cek. Pertama, sapinya harus sehat, artinya perusahaannya harus untung terus dan arus kasnya positif. Kedua, lihat rekam jejaknya. Udah berapa lama dia rajin bagi dividen? Kalau pas krisis aja masih bagi, itu tanda bagus. Ketiga, jangan gampang tergoda sama dividen yang tiba-tiba gede banget. Bisa jadi itu jebakan. Dan yang terakhir, pastikan peternaknya alias manajemen perusahaannya itu jujur dan bisa dipercaya. Nah, ada satu istilah teknis yang penting banget namanya dividend payout ratio.
Gampangnya gini, dari total keuntungan perusahaan, berapa persen yang dibagikan ke kita sebagai dividen? Angka yang sehat itu biasanya antara 40-70% ya. Kenapa? Karena ini menunjukkan keseimbangan. Perusahaan masih ngasih kita imbal hasil yang bagus, tapi juga masih nyisihin uang buat modal kerja dan biar bisnisnya bisa tumbuh lebih besar lagi di masa depan. Oke, sekarang kita masuk ke fase yang paling, jujur aja, paling nggak keren, paling ngebosenin, tapi juga paling menentukan berhasil atau tidaknya perjalanan ini. Namanya fase akumulasi, fase menanam dan mengumpulkan. Saya harus ngomong jujur dari sekarang. 5 tahun pertama itu rasanya bakal kayak di neraka. Hasilnya tuh hampir nggak kelihatan. Dividen yang kalian terima mungkin cuma cukup buat bayar parkir atau beli kopi sachet. Di fase inilah 90% orang menyerah. Mereka ngerasa usahanya sia-sia. Padahal ini adalah bagian paling normal dan paling krusial dari prosesnya. Terus gimana cara main di fase ini? Aturannya simpel aja. Pertama, aset perkuat kalian di fase ini bukan saham, tapi gaji bulanan kalian. Jadi fokusnya adalah gimana caranya memperbesar jarak antara pemasukan dan pengeluaran. Terus, pakai strategi yang namanya DCA atau nabung rutin. Setiap bulan, dengan jumlah uang yang sama, belikan saham. Nggak peduli harganya lagi naik atau turun. Dan aturan emasnya, setiap sen dividen yang masuk, langsung puterin lagi, beli saham lagi. Oh ya, dan ini penting banget. Jangan pernah sekali-kali pakai utang atau uang panas buat investasi. Secara teori kayaknya gampang ya. Nabung, beli saham, ulangin terus. Tapi kenyataannya, musuh terbesarnya itu bukan pasar saham yang naik turun atau kita salah pilih saham. Musuh terbesarnya itu ada di antara kedua telinga kita, pikiran kita sendiri. Musuh pertama dan yang paling sering muncul, bosan. Serius, investasi yang beneran berhasil itu membosankan banget. Nggak ada drama, nggak ada deg-degan, rasanya kayak nonton cat kering. Nah, justru karena bosan inilah, tangan kita jadi gatal pengen coba-coba trading aneh-aneh yang akhirnya malah ngerusak semua rencana jangka panjang kita. Terus, ada lagi musuh kedua, FOMO, Fear of Missing Out. Tiba-tiba, temen di grup WhatsApp pamer screenshot profit ratusan persen dari kripto atau saham gorengan. Seketika itu juga, kita bakal ngerasa jadi orang paling bodoh sedunia karena portofolio kita naiknya pelan-pelan banget. Ingat, kura-kura itu kelihatannya lambat, tapi dia yang biasanya sampai ke garis finish. Dan yang terakhir, musuh yang paling menakutkan, panik. Cepat atau lambat, pasar saham itu pasti akan anjlok. Portofolio kalian bisa merah 20, 30, bahkan 50%. Nah, buat investor sejati, momen ini tuh bukan kiamat, tapi harbolnasnya pasar saham. Ini kesempatan buat belanja bisnis-bisnis bagus dengan harga diskon besar-besaran. Tapi buat yang mentalnya nggak siap, momen inilah akhir dari segalanya. Makanya penting banget untuk selalu ingat tujuan akhirnya apa. Bukan pamer portofolio ijo, tapi kebebasan waktu. Biar perjalanan ini aman, kalian harus bangun benteng pertahanan. Punya dana darurat yang cukup, punya asuransi kesehatan biar tabungan nggak habis kalau sakit, dan coba deh pecah target 2,4 miliar itu jadi target-target kecil. Misalnya, tahun ini target dividen gue harus bisa bayarin tagihan internet. Kemenangan-kemenangan kecil ini yang bikin kita tetap semangat. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, semua perjalanan ini bisa disimpulkan jadi 3 langkah super simple yang harus diulang terus-menerus. 1. Gedein pemasukan dari kerjaan kalian, biar makin banyak yang bisa diinvestasiin. 2. Beli bisnis-bisnis bagus secara rutin, gak usah pusingin harga. 3. Puterin lagi semua dividennya dan sabar. Udah, itu aja. Percaya deh, kesederhanaan yang dilakukan konsisten, itu jauh lebih hebat daripada strategi paling canggih sekalipun yang cuma jadi omongan. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungin. Perjalanan ini pada akhirnya bukan soal uang, tapi soal hidup. Setiap bulan, kita punya pilihan. Mau menggandakan koleksi barang-barang kita, atau mau menggandakan aset yang suatu saat nanti akan membelikan kita hal yang paling mahal di dunia ini, yaitu waktu. Jadi, mana yang akan kalian pilih untuk digandakan? Pilihan ada di tangan kalian.